Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Coba bayangkan, saat kita pergi ke supermarket, kita melihat rak-rak penuh dengan makanan yang bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makanan kaleng, kemasan sereal, kue-kue, minuman, semuanya seolah tak lekang oleh waktu. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana bisa makanan ini begitu awet? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam daftar bahan-bahan yang sulit kita baca. Sodium benzoat, BHT, BHA, dan nama-nama kimia lainnya. Zat-zat ini adalah pengawet kimiawi. Di sisi lain, saat kita membeli buah-buahan segar seperti apel, pisang, atau mangga, unggurnya tidak akan selama itu. Paling hanya beberapa hari atau minggu, lalu ia akan mulai membusuk. Tapi, ada satu hal yang sering kita lupakan. Meski buah-buahan ini cepat membusuk, selama ia masih utuh dengan kulitnya, ia bisa bertahan lebih lama. Dan kulit itu bukan hanya pelindung, melainkan sebuah sistem pengawetan alami yang maha dahsyat. Pertanyaannya, kenapa manusia harus bersusah payah menciptakan pengawet kimiawi yang punya banyak dampak buruk, sementara alam sudah menyediakan pengawet terbaik yang sempurna? Jawabannya ada dalam tadabur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi mustahil manusia, menciptakan pengawet yang sempurna. Sejak zaman dahulu, manusia selalu berusaha mencari cara untuk mengawetkan makanan. Tujuannya satu, agar makanan tidak cepat busuk dan bisa dinikmati di kemudian hari. Ini adalah kunci kelangsungan hidup peradaban, terutama di saat tidak ada lemari es. Para ahli pangan dan ilmuwan telah menghabiskan waktu, tenaga, dan materi untuk menciptakan pengawet yang efektif. Awalnya mereka menggunakan cara-cara tradisional, seperti pengasinan, menggunakan garam untuk menarik air keluar dari makanan sehingga bakteri tidak bisa tumbuh. Contohnya ikan asin dan daging asap. Pengasapan, menggunakan asap dari pembakaran kayu untuk mengawetkan dan memberi rasa. Contohnya ikan asap dan sosis. Pengeringan, menghilangkan kadar air dalam makanan hingga sangat rendah. Contohnya buah-buahan kering dan dendeng. Pemanasan, membunuh bakteri dengan suhu tinggi lalu menyegelnya dalam wadah kedap udara seperti pengalengan. Metode-metode ini memang berhasil. Makanan bisa awet, tapi ada harga yang harus dibayar. Tekstur berubah, rasa asli hilang, dan nilai gizi seringkali berkurang. Ikan asin memang awet, tapi rasanya sangat berbeda dengan ikan segar. Buah kering memang tahan lama, tapi teksturnya jauh dari buah segar yang renyah. Proses ini juga butuh waktu yang lama, butuh alat-alat khusus, dan tidak selalu efisien. Karena keterbatasan inilah, manusia beralih ke cara instan, pengawet kimiawi. Mereka menciptakan zat-zat sintetis yang bisa membunuh mikroba atau mencegah pertumbuhannya. Penggunaan pengawet kimiawi sangat praktis dan murah. Makanan jadi bisa diproduksi massal dan dikirim ke seluruh dunia tanpa khawatir cepat busuk. Tapi di balik kepraktisannya, ada sisi gelap yang tak bisa kita pungkiri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengawet kimiawi jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan dalam jumlah berlebihan bisa menimbulkan masalah kesehatan. Ada yang dikaitkan dengan alergi, gangguan pencernaan, bahkan resiko penyakit yang lebih serius. Manusia seolah berada dalam dilema. Ingin makanan awet, tapi harus mengorbankan kesehatan. Ini adalah ironi modern yang menyedihkan. Keajaiban alami, kulit buah dan biji-bijian sebagai pengawet. Di tengah segala kerumitan dan dilema yang diciptakan oleh manusia, Allah SWT telah menyediakan solusi yang paling sempurna dan paling alami sejak awal penciptaan. Solusi itu sangat sederhana, mudah ditemukan dan tidak memerlukan biaya apapun. Kulit pada buah-buahan dan biji-bijian. Mari kita renungkan. Lihatlah sebutir padu atau gabah.
Ia terlindungi oleh kulit gabah yang keras dan berlapis. Di dalam kulit itu ada butir beras yang sangat berharga. Selama gabah itu kering dan kulitnya utuh, beras di dalamnya bisa awet hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kulit gabah ini bukan hanya pelindung fisik dari benturan, tapi juga benteng yang kokoh dari kelembapan dan serangan hama. Ia menjaga butir beras dari mikroba dan jamur. Jika kulit gabah itu dibuka, butir beras di dalamnya akan menjadi lebih rentan. Ia akan lebih cepat berjamur dan diserang hama. Ini membuktikan bahwa Allah tidak menciptakan kulit itu tanpa tujuan. Ia adalah sebuah sistem pengawetan multifungsi yang sempurna. Contoh lain, lihatlah buah-buahan. Mengapa apel yang sudah dikupas akan cepat berubah warna dan membusuk, sementara apel yang utuh dengan kulitnya bisa bertahan lebih lama? Mengapa pisang yang kulitnya dibuka akan lebih cepat menjadi lembek dan busuk, padahal yang kulitnya masih utuh bisa bertahan berhari-hari? Jawabannya ada pada keajaiban di balik kulit itu. Kulit buah dan biji-bijian adalah benteng pertahanan alami yang dirancang oleh Sang Pencipta. Ia memiliki 3 fungsi utama. 1. Pelindung fisik, melindungi buah dan biji dari kerusakan fisik, seperti benturan, gigitan serangga, atau serangan hewan. 2. Pengendali kelembapan. Kulit memiliki lapisan yang mengatur keluar masuknya uap air. Ini menjaga kadar air di dalam buah dan biji tetap stabil, mencegahnya terlalu kering atau terlalu lembab yang bisa memicu pertumbuhan jamur. 3. Pertahanan kimiawi. Inilah bagian yang paling menakjubkan. Kulit buah dan biji mengandung senyawa-senyawa alami yang sangat kuat yang disebut fitokimia. Senyawa-senyawa ini termasuk antioksidan, antimikroba, dan anti jamur. Mereka secara alami dan efektif melawan bakteri, virus, dan jamur yang berusaha merusak bagian dalam buah atau biji. Ketika kita makan buah atau biji dengan kulitnya yang bisa dimakan, seperti kulit apel, kulit anggur, atau kulit kurma, kita tidak hanya mendapatkan perlindungan dari pembusukan, tapi juga mendapatkan bonus nutrisi yang sangat berharga. Inilah yang membedakan pengawet alami ciptaan Allah dengan pengawet kimiawi buatan manusia. Pengawet kimiawi bisa jadi merugikan, sementara pengawet alami ciptaannya justru memberi manfaat kesehatan tambahan. Manusia seolah berada dalam dilema. Ingin makanan awet, tapi harus mengorbankan kesehatan. Ini adalah ironi modern yang menyedihkan. Tadabur, merenungi kemahagungan Sang Pencipta. Sungguh, Maha Suci Allah dengan segala ciptaannya. Al-Quran dan alam semesta ini adalah 2 buku yang sama-sama menceritakan kebesarannya. Tadabur alam, merenungi ciptaan di sekitar kita, akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keagungan Allah. Ketika kita melihat sebutir gabah, kita tidak hanya melihat bahan makanan. Kita melihat sebuah karya seni yang sempurna, sebuah sistem pengawetan yang paling efektif dan efisien yang pernah ada. Sebuah biji kurma yang bisa bertahan bertahun-tahun dalam kondisi kering adalah bukti nyata bahwa Allah menciptakan setiap detail dengan penuh hikmah. Kulit buah yang melindunginya adalah casing yang paling canggih, dibuat tanpa cacat. Ini adalah pelajaran besar bagi kita, para ulul albab, orang-orang yang berpikir, yang memiliki akal sehat. Ketika manusia mencoba meniru alam, hasilnya seringkali tidak sempurna dan bahkan berbahaya. Ketika manusia mencoba memperbaiki ciptaan Allah, kita seringkali justru membuat masalah baru. Kita telah melihat bagaimana pengawet kimiawi, meski praktis, bisa menjadi sumber penyakit. Kita melihat bagaimana pengawetan tradisional mengubah rasa dan nutrisi. Namun, Allah menciptakan sistem pengawetan yang sempurna, murah, mudah, dan bahkan menyehatkan. Jadi, ketika kita melihat sebuah apel, jangan hanya melihat apelnya, lihatlah kulitnya, lapisan pelindungnya. Ketika kita melihat sebuah biji kacang, jangan hanya melihat isinya, lihatlah cangkangnya yang kokoh. Semua itu adalah bukti nyata dari kasih sayang dan kecerdasan Sang Pencipta. Setelah merenungi keajaiban ini, apa yang paling membuat kalian takjub tentang ciptaan Allah?
Adakah contoh lain yang kalian tahu tentang keajaiban pengawat alami? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel ini. Mari kita terus belajar dan merenungi kebesaran Allah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.